Shalom, puji Tuhan, kita akan masuk dalam renungan pada hari yang luar biasa ini, di mana kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Tapi mari sebelumnya kita menyatukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu pada hari ini, kami boleh bersama-sama untuk mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Tuhan urapi setiap daripada kami, hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, juga mereka yang menerima berkat firman-Mu. Engkau memberkati setiap daripada kami. Roh Kudus urapi, Roh Kudus lindungi, Roh Kudus berkati, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Sebenarnya kalau kita kan pasti memperingati setiap tahun, tapi kita sebetulnya harus mengerti betul kenapa kita harus memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, kita akan baca dari firman Tuhan di Kisah Para Rasul mulai 1 ayat 6 ya. Judul perikop adalah Yesus terangkat ke sorga. Ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada saat ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi murid-murid itu masih tetap berpikir bahwa Tuhan Yesus datang itu hanya untuk memulihkan bangsa Israel. Ayat 7 jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ini bicara mengenai hari Pentakosta ya, ketika mereka menerima Roh Kudus, maka mereka akan menerima kuasa untuk menjadi saksi Kristus, mulai Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke seluruh dunia. Ayat 9, sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi setelah ngomong itu, Tuhan Yesus terangkat, dan dikatakan ada awan, berarti kejadian pada ruang terbuka dan pada siang hari ya. Karena kalau malam kan nggak mungkin kelihatan awan, pagi atau siang. Ruangan terbuka, dan terangkat. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka, jadi nangkat sampai di atas awan terus tidak kelihatan lagi. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Yana itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi dua orang berpakaian putih ini dikatakan adalah malaikat Tuhan ya, yang mengingatkan murid-murid supaya tidak terpesona, terkesima ya, istilahnya bahasa Inggrisnya terkesima. Ya saudara bisa bayangkan ya, saudara melihat guru saudara yang sangat luar biasa itu tiba-tiba naik sampai hilang, tertutup, sampai rasanya jadi orang tuh bingung, pasti kan ibaratnya gumun gitu ya, kok bisa gitu ya. Nah, ini semua ada arti dan maknanya saudaraku. Jadi dikatakan Yesus yang terangkat ini ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi kita harus nanti membahas bagaimana signifikansi atau makna daripada kenaikan Tuhan itu. Yang pertama, kenapa Tuhan Yesus naik? Ya, jelas bahwa ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa di Kejadian 3:15, kita lihat ya, Kejadian 3:15. Tuhan sudah membuat janji kepada manusia bahwa di Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan menemukan kepalamu dan engkau akan menemukan tumitnya. Keturunannya itu ular. Keturunan ular ini keturunan perempuan ini akan menemukan kepalanya, keturunannya ular ya. Tapi sebelum diremukkan tuh kepala ular ini akan menemukan tumitnya keturunan perempuan. Jadi dikatakan kenapa keturunan perempuan? Kita harus tahu dan mengerti ya. Perempuannya adalah Hawa. Kenapa tidak dikatakan keturunan Adam? Nah, memang Yesus Kristus lahir bukan dari Adam. Yesus Kristus lahir karena Roh Kudus yang memakai rahimnya Maria supaya Yesus ini bisa lahir. Sehingga dikatakan keturunan perempuan karena laki-lakinya tidak ikut campur. Yusuf tidak ikut campur, tetapi Roh Kudus yang bekerja. Karena pada waktu Maria mengandung, Maria masih perawan dikatakan. Nah, ini satu hal. Kedua,
keturunan perempuan. Memang kalau kita tarik silsilah keturunannya Yesus itu memang yang betul adalah dari keturunan Maria, bukan dari keturunan Yusuf. Dan kita semua tahu bahwa ketika Yesus sebelum mengalahkan iblis, sebelum dia mengalahkan sengat maut, sebelum dia bangkit dari kematiannya, karena kebangkitan Yesus pada hari ketiga setelah Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, itu menunjukkan dia mengalahkan sengat maut. Jadi maut telah dikalahkan. Nah, sebelum itu dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Tentunya kita semua tahu proses penyaliban Tuhan, bahkan malam di Taman Getsemani dia ditangkap, dipukulin, diadilin di rumah besar imam, sampai dibawa ke imam besar Kayafas, bahkan ke Pontius Pilatus, diadil, dicambuk, ya disiksa, terus dia disuruh mengangkat salib, bahkan dia disalib, dipakukan di atas kayu salib selama berjam-jam, sampai dia akhirnya menyerahkan nyawanya. Itu ibaratnya Tuhan menggenapi. Jadi Tuhan ini tahu bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kita semua tahu proses cerita daripada kejadian di kitab Kejadian, dari mana Tuhan berusaha untuk berhubungan langsung dengan manusia. Adam, Hawa, langsung dengan Habel, Kain, tapi terus sampai turun kepada keturunan Nuh, di mana mereka itu tidak berhasil untuk menyelamatkan diri. Padahal Tuhan mengharapkan mereka semua itu bisa bertobat dan diselamatkan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka bahkan di Kejadian 11 mereka itu menjadi satu dan ingin tinggi seperti Allah, ya, membangun menara Babel. Dan Tuhan membuat diaspora dengan mengacaukan bahasa mereka, dan akhirnya cuman keturunan Abraham saja yang dipilih, ya, untuk menjadi umat pilihan Tuhan, menjadi agen Tuhan. Supaya apa? Supaya misinya Tuhan ini, yaitu apa? Misi Tuhan itu yaitu supaya manusia ini bisa kembali ke rancangan semula yang Tuhan sudah rancangkan. Rancangan apa? Ya, rancangan di mana manusia pertama, Adam Hawa, itu diciptakan segambar dan serupa. Dan karena mereka jatuh ke dalam dosa, gambar dan rupa Tuhan itu hilang. Karena kemuliaan Allah hilang dari mereka. Dan Tuhan rindu tuh mereka semua dipulihkan kembali. Makanya di Kejadian 3 ayat 15, Tuhan menjanjikan bahwa nantinya melalui keturunan perempuan, yang mana kita sudah tahu sekarang semua, itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Itu nanti ular atau si jahat ini akan dikalahkan. Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, bumi beserta isinya ini dibawa kendali atau dibawa kuasa si iblis, si jahat. Sehingga apa? Tuhan tidak mau. Karena Tuhan waktu menciptakan, Tuhan bakal menciptakan manusia segambar serupa dengan tujuan apa? Menjadi wakil Tuhan untuk mengendalikan si jahat. Tapi yang terjadi karena manusia kehilangan kemuliaan Allah, jatuh ke dalam dosa, akhirnya terbalik semua. Si jahat berkuasa di bumi. Bumi menjadi terkutuk, ya. Dan akhirnya si jahat berkuasa. Sampai akhirnya Yesus Kristus lahir melalui keturunan Abraham, keturunan Daud. Dan melayani selama 3 tahun sebelum akhirnya dia menjalani apa yang dikatakan di janji Tuhan di Kejadian 3:15, yaitu apa? Dia diremukkan tumitnya, menderita di atas kayu salib, sampai dia menyerahkan nyawanya. Tetapi pada hari yang ketiga, sorak-sorai kemenangan terjadi karena dia bangkit dari kuburnya, bangkit dari antara orang mati. Sehingga apa? Sengat maut telah dikalahkan, dan iblis telah diremukkan kepalanya. Dan sekarang sebelum dia naik ke surga, itu ada jeda 40 hari, saudara. Dari kebangkitannya Tuhan Yesus sampai dia naik ke surga ada jeda 40 hari. Apa maksudnya diberi jeda 40 hari? Karena dia telah menyelesaikan misinya. Telah menyelesaikan misi di Kejadian 3:15, tetapi dia harus, ibaratnya kalau misi pertama selesai, dia harus menyelesaikan sampai misi berikutnya. Misi berikutnya adalah sebelum dia kembali kepada Bapa, duduk di sebelah kanan Bapa, dia harus menunjukkan kepada manusia. Bahkan dia menampakkan dirinya kepada 500 orang. Di 1 Korintus 15 ayat 6 dikatakan, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara telah meninggal. Jadi ketika Yesus bangkit dari kuburnya, sebelum dia naik, yang kita peringati pada hari ini, ada jeda 40 hari. Dia itu telah menampakkan diri kepada 500 orang. Itu bukan orang sedikit, saudara. Karena apa? Apa yang ditulis di Alkitab ini bukan sekedar dongeng.
Tapi ini sesuatu yang fakta, historis, ada datanya, ada saksinya. Dan itu semua menunjukkan apa? Bahwa memang Yesus benar-benar bangkit dari kuburnya dan dia benar-benar naik ke sorga. Karena ketika dia naik, yang langsung melihat adalah 11 rasul. Ya, Rasul Yudas tidak dianggap rasul karena beliau sudah bunuh diri. Jadi 11 rasul atau murid Tuhan Yesus menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus secara langsung. Tetapi sebelum ada kenaikan hari ini yang kita peringati itu, 500 orang telah melihat dan menyaksikan bahwa Yesus telah bangkit dari kuburnya. Dan itu menunjukkan apa? Tuhan harus menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia telah menyelesaikan misinya. Apa yang Tuhan Allah Bapa janjikan bahwa manusia akan diselamatkan, iblis akan dikalahkan di Kejadian 3:15. Itu semua digenapi. Dan Tuhan menunjukkan pada orang-orang. Bahkan setelah itu, setelah Tuhan menunjukkan dan dia mengalami kenaikan yang kita peringati pada hari ini. Jadi dia pelan-pelan naik ke sorga. Katakan sorga itu langit ya. Naik ke langit. Dan di mana dikatakan nanti Yesus turun juga di tempat yang dia naik. Tuhan Yesus naik di Bukit Zaitun. Bukit Zaitun itu dekatnya Betania. Jadi nanti Tuhan Yesus turun untuk menjemput juga di Bukit Zaitun. Kita kalau baca di kitab Wahyu ayat 20 ayat 19 ya. Kita kalau baca di kitab Wahyu ayat 19, Tuhan Yesus akan turun beserta para orang kudusnya untuk memerangi si jahat. Nah, itu juga nanti di Bukit Zaitun. Jadi antara kenaikan yang pertama, kedatangan pertama dan kedatangan kedua itu ada satu periode. Satu periode kita katakan periode sementara. Ya, memang kerajaan surga sudah ada di antara kita dan dia ada di dalam setiap hati orang yang percaya. Ya, karena kita tahu nanti ketika kita memperingati Hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan untuk menggantikan. Dan ini adalah signifikansi atau makna dari kenaikan. Karena tanpa kenaikan Tuhan Yesus yang pertama, Tuhan tidak mengirimkan penolong atau penghibur yang lain. Tetapi Tuhan berjanji, aku akan naik, tapi aku tidak meninggalkan kamu untuk selama-lamanya. Bahkan aku akan mengirim penolong yang lain yang daripada Bapa. Dan itu adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus dimeteraikan di setiap hati orang percaya. Jadi setiap orang yang beriman akan mendapatkan janji meterai Tuhan. Janji meterai keselamatan dari Tuhan, yaitu Roh Kudus yang selalu menyertai untuk selama-lamanya. Dan ini sangat penting, saudaraku. Karena di Yohanes 16 ayat 7 jelas dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi nanti Roh Kudus itu akan menolong saudara dan saya. Membuat supaya apa yang menjadi misi Tuhan, itu kita lakukan. Jadi di periode sementara ini kita harus melakukan sesuatu, sebelum kedatangan Yesus yang kedua. Bagi orang Kristen, bagi kita yang percaya, beriman, kita sekarang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Tapi bagi mereka, orang Israel atau suku Israel, orang Yahudi, Judaism, mereka sedang menantikan kedatangan Mesias yang pertama. Lah, kedatangan Mesias yang kedua nanti yang kita nantikan ini, itu dikatakan periode sementara, di mana kita harus melakukan sesuatu. Dan untuk kita melakukannya dengan baik, Tuhan mengirimkan seorang penolong bagi setiap daripada kita, yaitu Roh Kudus. Roh yang selalu menyertai, roh yang ada di dalam Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus pelayanan di bumi adalah roh yang sama yang dimeteraikan dalam kehidupan setiap daripada orang yang percaya. Dan dengan roh itu juga yang akan menyertai kita, menolong kita, menghibur kita. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan misi Tuhan dengan baik. Sebenarnya misinya apa sih? Ya, simple. Ketika waktu Tuhan naik, Tuhan meninggalkan satu amanat agung pada setiap daripada kita. Dikatakan di ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan itu adalah amanat agung. Katakan agung, apa? Besar. Amanat itu apa? Perintah, ya. Janji besar, yang instruksi besar yang Tuhan berikan pada saudara dan saya sebelum Yesus naik ke sorga. Yaitu apa? Di dalam selama periode sementara ini, kita harus menjalankan amanat agung itu. Menjadikan segala bangsa, ya, murid Tuhan, pengikut Tuhan, dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Pergi, saudaraku. Hari ini kita bukan ngomong pergi harus menuju ke suatu tempat. Ya, gambarnya seperti ini. Kalau dulu kita mau menginjili di Papua, kita harus pergi ke Papua. Hari ini kita mau menginjili ke Papua, mungkin kita tidak harus pergi ke Papua. Mungkin kita bisa pakai medsos, atau kita bisa menginjili orang Papua yang ada di tempat kita, ya, entah itu di Surabaya, di Jakarta, dimanapun. Karena sekarang sudah globalisasi, ya. Jadi semua itu harus kita sesuaikan dengan konteks zaman pada hari ini. Tetapi intinya pada periode sementara ini kita mempunyai misi Tuhan yang harus kita lakukan, yaitu apa? Memberitakan Injil, memenangkan jiwa. Karena yang terjadi adalah janji Tuhan di Matius 24:15 dikatakan bahwa hari Tuhan itu akan terjadi. Semuanya itu akan berakhir, hari Tuhan, ya. Ketika apa? Ketika berita Injil Kerajaan Sorga ini telah diberitakan kepada semua suku bangsa. Siapa itu semua suku bangsa? Ya, paling tidak satu wakil dari setiap suku bangsa. Misalnya kita ngomong suku bangsa Osing, ya, ada wakil satu yang sudah mendengar, itu sudah mencukupi. Jadi kalau semua suku bangsa di dunia sudah mendengar berita Injil mengenai Yesus Kristus, maka itulah saatnya hari Tuhan terjadi. Dan itu dikatakan kedatangan Yesus yang kedua. Ya. Nah, periode sementara ini, saudaraku, kita harus melakukan misi, menggenapi amanat agung yang Tuhan perintahkan kepada setiap daripada kita. Nah, tadi kita ingatkan bahwa Tuhan telah menyelesaikan misinya dan menunjukkan kepada saudara dan saya, misi telah selesai, dan menjanjikan seorang penolong yang lain, ya. Karena ketika Tuhan naik ke sorga, dia bukannya tidak melakukan apa-apa, tapi dia berdoa syafaat menjadi pembela kita di hadapan Allah Bapa. Dan dia mengirimkan penghibur, ya, Roh penghibur, Roh Kudus, untuk menyertai saudara dan saya untuk melakukan misi Tuhan. Yaitu apa? Menjadikan semua bangsa pengikut Tuhan dan membaptis mereka, mengajar mereka, supaya apa yang menjadi isi hati Tuhan boleh saudara dan saya lakukan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, di Yohanes 14 ayat 1-3 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan tuh ingin saudara dan saya itu mengerti bahwa kenaikan Tuhan yang kita peringati pada hari ini, itu juga nanti akan terjadi pada saudara dan saya. Bahkan kita yang sudah mengalami kelahiran 2 kali, atau lahir secara fisik dan mengalami kelahiran baru dalam Tuhan, kita itu matinya hanya sekali. Kita nanti akan diangkat hidup-hidup kalau kita masih belum mati. Tapi yang mati pun tidak akan tertinggal. Mereka juga akan diubahkan, diangkat, bertemu di udara. Dan mereka diubahkan untuk menjadi tubuh kemuliaan dan bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan ingin menunjukkan pada saudara dan saya, itu semua akan terjadi bagi setiap daripada kita yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita akan naik bersama-sama. Yang masih hidup akan naik bersama-sama. Yang sudah mati pun akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan dan mengalami pertemuan di udara. Dan itu semua Tuhan lakukan supaya saudara dan saya punya kepastian, punya pengharapan yang jelas di dalam Yesus. Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia.
Dia tidak bisa tidak setia seperti kita manusia. Manusia bisa berbohong, Tuhan tidak bisa berbohong. Manusia bisa tidak setia, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dan dia menunjukkan pada saudara dan saya pada hari kenaikan yang kita peringati pada hari ini, 2000 tahun yang lalu, bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Nah, kita sekarang masuk ke dalam periode sementara. Tuhan mengingatkan saudara dan saya dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Bukan berarti kita tidak harus melakukan apa-apa. Justru malah kita harus melakukan amanat agung. Perintah yang Tuhan berikan pada saudara dan saya, yaitu apa? Menjadikan semua bangsa pengikut Kristus. Mengajar mereka, membaptis mereka. Ya, dalam nama Bapa, Putra, Yesus, dan Roh Kudus. Dan itu semua harus kita lakukan sampai saat kita telah menyelesaikan tugas kita di bumi. Dengan melakukan misi Tuhan. Itu adalah makna dari kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menunjukkan bahwa Engkau telah menyelesaikan misimu, janjimu kepada umat manusia dari Kejadian 3:15, bahwa keselamatan telah Engkau lakukan dengan meremukkan kepala si jahat. Dan sekarang adalah bagian daripada setiap daripada kami yang beriman kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa kami harus melakukan misi, menjadikan semua bangsa pengikutmu, membaptis mereka, mengajar mereka, supaya apa yang menjadi isi hatimu, menjadi misimu, boleh kami lakukan sampai Engkau datang untuk yang kedua kalinya. Biarlah berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah memeteraikan Roh Kudusnya dalam kehidupan setiap daripada kita, boleh membawa kita mengalami berkat perlindungan daripada Roh Kudus, pertolongan, penghiburan daripada Roh Kudus, mulai hari ini sampai kau datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.